Halo, jumpa lagi di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Nah, sebelum ke materi inti, silakan kalian saksikan tayangan video berikut ini. Nah, silakan kalian amati, itu ada sebuah materi. Jadi materi itu bereproduksi dengan pembelahan biner. Jadi dia tidak melakukan perkawinan seperti itu istilahnya ya. Nah, pertanyaannya, dari satu bakteri membelah diri menjadi dua. Nah, kemudian dari dua bakteri nanti akan membelah diri lagi. Pasti bakteri itu masih berkembang gitu ya. Nah, kira-kira dari dua bakteri itu tumbuh menjadi berapa bakteri? Benar sekali, dari dua itu bisa menjadi 4 bakteri. Nah, dari 4 bakteri itu akan menjadi 8 bakteri. Nah, bisa kita gambarkan dulu apa namanya hasilnya ya. Dari satu bakteri menjadi dua. Ya. Dari satu, sebentar. Oke, nah masih nampak lagi ya. Satu, kemudian dia menghasilkan dua bakteri. Nah, itu dia lagi tampak videonya. Kemudian dari 2 menjadi 4 bakteri. Dari 4 itu akan menghasilkan 8 bakteri dan seterusnya. Nah, apa namanya? Hasil dari perkembangbiakan bakteri-bakteri ini membentuk sebuah barisan bilangan. Ya, barisan bilangan apakah dia? Jadi bisa kalian amati dari selisih dari bilangan yang pertama ke bilangan kedua, kemudian ke bilangan ketiga, dan ke bilangan yang keempat, dan seterusnya. Nah, di sini terlihat selisihnya itu, nah dari bilangan pertama ke kedua itu selisihnya 1, kemudian bilangan kedua ke bilangan ketiga itu selisihnya 2, kemudian bilangan bilangan ketiga ke bilangan keempat itu selisihnya 4. Jadi di sini bukan selisih yang ada, tetapi pengali. Misal, ya. Oke. Nah, jadi dari 1, 2, 4, 8. Dari 1 ke 2 itu dikalikan 2. Dari 2 ke 4 itu juga dikalikan 2. Dari 4 ke 8 itu juga dikalikan 2. Nah, kali 2 ini sesuai dengan konsep tadi perkembangbiakan materi itu menggandakan diri. Ya. Nah, jadi kenapa sih barisan geometri bicaranya tentang bakteri? Jadi ini ada kaitannya dengan barisan geometri. Nah, barisan-barisan bilangan ini ada kaitannya dengan barisan geometri. Jadi, apa itu barisan geometri? Nah, ini dia. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio atau pengali antara dua suku yang berturutan itu sama. Ya, kemudian suku-suku pada barisan geometri itu dinamakan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai ke UN nanti. Kemudian, pengali antara dua suku yang berturutan disebut rasio. Itu dilambangkan dengan huruf R, R kecil ya. Nah, cara menentukan rasio itu adalah UN dibagi dengan UN-1. Nah, biasanya di sini itu bisa U2 dibagi U1 atau bisa juga U3 dibagi U2 dan seterusnya. Ya, kemudian rumus suku ke N barisan geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, yang mana A itu adalah suku pertama, masih sama seperti barisan aritmatika, ya. Kemudian R itu adalah rasio itu adalah pengalinya. Ya, rasio itu adalah pengali. Kemudian N itu adalah banyaknya suku, dan UN adalah suku ke N. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita aplikasikan ke dalam contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diketahui suatu barisan geometri sebagai berikut, yaitu 4, 12, 36, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-8 dari barisan tersebut. Nah, kita langsung saja coba selesaikan ya. Suku pertamanya dulu. Ya, kalian tentukan dulu suku pertamanya. Suku pertamanya itu A
adalah 4, kemudian rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Maka rasionya adalah U2-nya adalah 12, U1-nya adalah 4, maka rasio didapat adalah 3. Jadi, suku pertama sudah ada, rasionya juga sudah ada, N yang ditanya adalah suku ke-8, jadi N-nya sama dengan 8. Tinggal kalian inputkan ke dalam rumus. Ingat, rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ini diingat ya, ini untuk rumus suku ke N pada barisan geometri. Silahkan kalian inputkan ke dalam rumus sekarang. U8 sama dengan A-nya ganti dengan 4, dikali dengan R-nya adalah 3, dipangkatkan dengan N-nya 8, dikurangi 1. Ya, setelah itu, UN sama dengan, U8 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 7, 8 dikurangi 1 adalah 7. Ya, setelah itu U8 sama dengan 4 dikali, nah 3 pangkat 7 berapa? Mari kita kalikan dulu. 3 pangkat 7 itu adalah 2187. Nah, ini dikalikan ya, tanda kali. Ya, ini tanda kali. Kemudian hasilnya adalah suku ke-8 itu adalah 8748. Selesai untuk soal yang pertama. Ya. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2. Untuk contoh soal yang berdua, soalnya mau diperhatikan, suku pertama dan suku kelima barisan geometri berturut-turut adalah 5 dan 80. Tentukan suku ke-9 barisan tersebut. Ya, nah cara menyelesaikannya itu masih berpedoman pada rumus suku ke N. Jadi UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Jadi ingat rumusnya ini. Kemudian, suku pertama berarti itu adalah A. A-nya sama dengan 5. Kemudian, suku selanjutnya yang diketahui adalah U5. U5 itu adalah 80. Nah, U5 ini jika disubstitusikan ke dalam rumus suku ke N barisan geometri, itu menjadi UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, maka U5 sama dengan 5 dikali R karena belum diketahui nilainya berapa, jadi tetap R, dibiarkan saja R. N-nya itu adalah 5 dikurangi 1. Kemudian U5 nilainya tadi adalah 80, sama dengan 5 dikali R pangkat 4. Nah, setelah itu 80 dibagi 5 sama dengan R pangkat 4. 80 dibagi 5 itu hasilnya 16. 16 sama dengan R pangkat 4. Nah, supaya yang kita peroleh adalah R saja, maka itu diakarkan. Jadi, akar pangkat 4 dari 16 itu adalah R. Akar pangkat 4 dari 16 itu adalah, nah ini bisa dicoret. Ya, maka 2 sama dengan R. Jadi rasionya itu adalah 2. Rasio sudah, kemudian suku pertama sudah, tinggal kalian substitusikan ke dalam rumus suku ke N barisan geometri dan carilah suku ke-9-nya. Yuk kita coba ya. U9 sama dengan A. A-nya ganti dengan 5, dikali R. R-nya ganti dengan 2. Pangkat N min 1, N-nya 9, dikurangi 1, maka suku ke-9 adalah 5 dikali 2 pangkat 8. Ya. Jadi, U9 sama dengan 5 dikali 256, maka U9 sama dengan, nah ini tinggal kita kalikan, hasilnya 1280. Oke, jadi suku ke-9-nya sudah ditemukan, yaitu 1280.
Next, kita lanjutkan dengan contoh soal yang nomor 3. Ya, jadi soal yang nomor 3 itu diketahui barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya. Yang terakhir itu diketahui 768. Berapakah banyak suku pada barisan tersebut? Jadi, yang ditanya itu adalah 768 itu suku keberapa? Ya, jadi kita langsung saja. Ingat, masih berpedoman pada rumus suku ke N barisan geometri ya. UN, nah mohon maaf sebentar, saya mau menyiapkan pen dulu. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, ingat berpedoman dengan rumus suku ke N barisan geometri ya. Jadi, 768 itu sama dengan A kali R pangkat N min 1. A di sini adalah 3. Jadi ganti A-nya dengan 3, R. R itu sama dengan U2 dibagi U1, sehingga didapat U2-nya 6 dibagi 3, maka hasilnya 2. Jadi R-nya 2. N-nya kita belum ketahui, jadi dibiarkan saja N. Dibiarkan saja N dikurangi 1. Kemudian kita proses ya. Jadi di sini 768 dibagi 3. Nah, 3-nya ini kita pindahkan operasinya. Kemudian sama dengan 2 pangkat N min 1. Setelah itu 768 dibagi 3 itu hasilnya 256. 256 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, 256 ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi kita dapatkan 256 itu adalah 2 pangkat 8. Sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, di sini karena basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 2, ini bisa kita sederhanakan, dicoret saja. Tersisalah 8 sama dengan N min 1. Setelah itu, 8, nah min 1 itu kita pindahkan sehingga operasinya berubah menjadi tambah 1 sama dengan N. Sehingga 8 tambah 1, 9 adalah N. Jadi banyak suku pada barisan geometri tersebut itu adalah ada 9 suku. Ya, yang mana suku ke-9 itu nilainya 768. Ya. Oke, kita lanjut dengan soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah soal aplikatif ya. Jadi diberikan soal cerita. Di suatu desa X ditemukan jenis penyakit baru. Prediksi banyak penderita baru suatu penyakit yang ditularkan oleh setiap orang setelah N hari dimodelkan oleh diagram berikut ini. Nah, jadi di diagram ini satu orang, kemudian setelah 1 hari menyebar ke 3 warga, kemudian setelah 2 hari 3 warga ini menyebarkan lagi, menular lagi penyakitnya ke warga yang lainnya. Terbentuk sebaran seperti berikut ini, ada 9 warga. Ya. Nah, permasalahannya, mula-mula di desa tersebut ada 5 orang penderita sakit. Berapakah banyak penderita baru setelah 8 hari? Dan apabila dokter memberikan resep obat bahwa setiap pasien harus minum 2 butir tiap hari, dengan harga obat per butir adalah Rp500, maka berapakah biaya yang telah disediakan desa tersebut untuk membantu warganya yang terkena penyakit selama 8 hari. Jadi ceritanya desa itu memberikan subsidi obat. Ya, nah kita langsung saja. Untuk nilai A-nya di sini adalah 5. Ya, jadi bukan 1 karena di situ sudah dikatakan mula-mula di desa tersebut ada 5 orang penderita sakit. Nah, rasionya berapa? Rasionya itu digambarkan melalui diagram itu. Jadi rasionya itu adalah dari 1 menular menjadi 3, dari 3 itu menular menjadi 9. Nah, di situ kita dapatkan rasionya adalah 3. Ya, kita langsung saja coba selesaikan. Nah, di sini A, sebentar. Saya aktifkan pen saya dulu. Oke. Jadi A sama dengan 5, kemudian R itu sama dengan 3. Setelah itu yang ditanya adalah U8. Karena hari ke-8 yang ditanyakan. Ya. U8. Nah, ingatkah kalian rumus suku ke N? Ingat,
UN pada barisan geometri diingat dulu A dikali R pangkat N min 1. Kemudian U8 adalah A-nya 5 dikali dengan 3, pangkat N-nya itu 8 dikurangi 1. Kemudian suku ke-8 itu sama dengan 5 dikali 3 pangkat 7. 8 kurang 1 adalah 7. Maka suku ke-8 adalah 5 dikali dengan 3 pangkat 7 itu 2187. Maka suku ke-8 adalah 5 dikali 2187, ini kali ya, 10.935. Nah, setelah kalian mendapatkan suku ke-8, katanya di desa itu, setiap penderita itu meminum 2 butir obat. Ya, jadi ini dikalikan dulu. 2 butir obat, yang mana 2 butir obat itu harganya Rp500 per butirnya. Jadi biayanya berapa? Biaya sama dengan 10.935 dikali 2 dikali Rp500. Nah, jadi biayanya itu adalah 10.935 dikalikan 2 dikali 500 itu sama dengan, hitung dulu ya, dikali 1000. Jadi 10.935.000 rupiah. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh desa itu adalah 10.935.000 rupiah. Ya, jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Ya, jadi demikian pembahasan kita pada barisan geometri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. See you next time.